Makan imut adalah makan semut, guys. Yang dimakan nasi, Bang. Yang ditelan tapi kok malah kenyataan. Waduh. Sakit, guys. Apa spin kata Fauna? Boleh. Nanti abis ini ya kalau ada kosong-kosong kita bakal spin guys. Kalian yang pengen ikutan boleh dibantu tap dan dibantu follow dan juga posting ulang ya teman-teman ya, biar rame juga guys tapnya guys. Okeng Bang, boleh Bang. Aku posting ulang ke grup keluarga Cemaraku Bang. Buset, boleh. Boleh. Kita langsung aja coba masuk ke Land of Dawn dan tentunya ini bakal pertarungan yang terjadi dari RRQ dan EPOS untuk game kali ini. Siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan Skyway dengan hero junglernya? Hero Julian menjadi pilihannya dan The Cairo jadi bakal mulai langsung ke arah top lane dan akan menjadi lawan dari serang Zanen. Sesuai dengan hero Chow di game yang kali dan Anomali langsung memberikan inisiasi di arah bottom lane dan melawan seorang Nea dengan hero Ixia-nya. Punya res yang sebenarnya cukup jauh nantinya dan ini bakal menjadi penting buat melakukan team fight dengan lebih safe lagi ya untuk seorang Ixia dan tentunya permainan yang harus memaksakan ya sangkut dengan sebuah blazing duet. Ini bakal menjadi momen yang sangat ya berbahaya sebenarnya untuk Anomali dengan hero pick yang dia ambil, tapi ini akan menjadi sesuatu yang bisa dia manfaatin juga sih sebenarnya sih untuk bisa nusuk buat teman-teman dari tim EPOS. Kita lihat ada sebuah penyesuaian yang kini akan berhasil malah berujung ada first bolt yang bisa didapatkan entah dari tim EPOS atau teman-teman dari tim RRQ. Kita akan lihat saja poin pertama yang akan mencoba untuk mereka lakukan. Di Cairo kini kita juga lihat kembali mencoba untuk arah top lane, menjaga areanya, mau serang Zanen dan belum sama-sama memiliki level keempat sehingga ultimate masih harus terkunci. Rotasi kembali akan terjadi dengan seorang Den yang kita juga mulai memberikan pressure ke arah seorang Rons dengan pukulan. Penahanan dari segi durability masih cukup kuat seperti dari seorang Rons, tapi ada sebuah sinyal ya yang seperti akan mencoba memastikan bahwa RRQ kini bakal mulai melakukan gankingan di area bawah sana. Siapakah yang akan menjadi korban pertama? Barrier pun digunakan di sana sehingga Rons akan kesulitan untuk bisa melangkah. Dengan Skyway juga di sana, Exchanger kini akan dikirimkan. Bakal membuat serang Nea pun akan jadi sebuah pilihan. Tarta pun mulai muncul dan kita akan lihat siapakah yang berhasil membuka one last hit ke tangan dari serang Rose. First bolt terjadi. Poin pertama yang ternyata berhasil digunakan meskipun ada pembalasan yang juga berhasil dilakukan dan Nea mencoba untuk memaksakan pulang tapi harus tersambung dengan blessing duet tim mana Anomali sayang sekali harus juga terpanis dan harus membuat Nea mengunci karena double kill sampai subuh katanya. Kalau rame 10 game guys. Sampai jam berapa? Semoga aja sampai 10 game Bang Aslan. Dan masih ada sebuah team fight di mana baru Darkwell tadi sempat juga dilakukan oleh serang EVOS Piu Piu mencoba untuk kabur. Namun sayangnya harus ada korban yang berjatuhan. Zanen ditumbangkan. Piu Piu masih mencoba untuk bertahan dengan bantuan ternyata diserang Rons mencoba memastikan bahwa tar pertama jadi milik buat teman-teman dari timnya EPOS. Belum lagi dengan team fight yang juga harus memakan seorang Skyway. Pengejaran masih terjadi dan dua orang pemain pun kini dalam sebuah ancaman meskipun EVOS Piu Piu nggak punya cukup banyak darah dan The Cairo ternyata berhasil memberikan luka tambahan dan Zanen pun juga kini sepertinya harus selamat dalam pertarungan. Apalagi dengan keunggulan point kill yang masih terjadi dan goldnya juga masih punya kesempatan ya dari teman-teman tim EPOS sebenarnya untuk bisa menguasai dengan tipisnya gold yang kini tertinggal dari pasukan tim RRQ. Oke, 4 match ikut kata Bang Aslan. Boleh Bang Aslan. Habis ini Bang Aslan ikut kan? Aslan ya, coba catat ya Bang Aslan ya. Wah ini penculikan juga masih terbuka dengan lebar. Satu persatu dari teman-teman tim RRQ dan juga EPOS kembali melakukan serangan. Tapi sebenarnya di 788 kalau ada yang mau scrim tim sih aku buka banget sih guys. Kayaknya ada yang mau setim gak guys di 7 atau 8 teman-teman. Biar nanti kalau misalnya ada yang mau langsung booking aja biar Bang Aslan 2 game dulu jadinya ada tim lawan tim juga guys, gitu guys. Soalnya Bang Klusar kayaknya pengen lawan tim juga nih guys. Cuma nggak tahu ya, ada yang pengen lawan atau enggak guys. Coba info Dimas katanya. Oh berarti di 788 ku segel dulu kah?
Bang Aslan, mau gak Bang Aslan? 5 sama 6 dulu. Nanti kalau misalnya udah ada info A1, 78-nya nggak dipakai, boleh dipakai bebas. Oh, dicatat. Oke. Tabrakan kembali terbuka, di mana terlihat juga ada sebuah Vexon yang membuat bencana. Orang Orgi harus mencoba untuk survive. Namun lihat di area bottom lane ada seorang Nea yang masih akan mencoba untuk melakukan beberapa tembakan. Bahkan satu buah full beres kini akan memastikan anomali untuk kembali ditumbangkan. Nea bersinar, bahkan belum sama sekali harus ditumpangkan. Sementara kita lihat juga di area atas ada pertarungan yang masih terbuka, bahkan satu bom Darkwell. Apakah bakal memastikan? Namun ternyata gagal dilakukan karena Skyway berhasil melakukan sebuah retributionnya dengan begitu baik, meskipun juga harus menelan korban. Ada seorang Zetian dari Orgil yang harus ditumbangkan, dan Zanen pun kini harus mencoba untuk melawan beberapa pemain, mencoba survive dan mencoba untuk pulang ke arah belakang lagi, mengatur posisi mungkin untuk bisa lebih baik. Tapi lihat juga ada sebuah permainan yang kini dimanfaatkan oleh Sana Cairo untuk bisa mengunci turret yang tentunya ada di arah top lane sana. Pengancam turret yang kini akankah bakal membawa bencana di Cairo, bakal menjadi pemain yang cukup Spartan dan kayaknya punya salah satu item yang Warek ya. Udah diambil kah? Oh, Warek diduluin guys. Warek sama Trostboot ini udah diduluin, jadi punya efek regen yang sebenarnya bisa dimanfaatin. Satu tabrakan lagi yang ternyata harus malah mengenai serang Skyway dan memudahkan seorang Nia untuk bisa mengunci satu lagi point kill. 4 pick off, senjata yang berbahaya dan kayaknya harus benar-benar dijaga ya oleh teman-teman dari tim EPOS untuk bisa memastikan mereka punya jalur yang pas untuk bisa memenangkan kemenangan. Namun lihat ada beberapa platingan yang juga ternyata kini dijalankan. Bakalkah membuat Cloud-nya dalam bahaya? Anomali harus bersiap di saat pengambilan Karas Boris buff. Kini juga haruskah dilakukan langsung oleh pasukan dari teman-teman timnya RRQ. Dengan barrier dan Werechas yang terjadi, Nia pun harus berhati-hati. Tertinggal kali ini sebuah inisiasi yang ternyata masih bisa memastikan bahwa serang Nia pun berhasil pulang ke arah belakang. Nah, bertabrakan yang memastikan bahwa serang Orgil pun juga harus ditumbangkan dan membuat gol tambahan. Ini mulai dikuasai oleh teman-teman dari tim EPOS dan bahkan ada turret yang juga mulai diincar untuk teman-teman dari tim EPOS di area atas. Objektif berhasil terbuka buat teman-teman dari tim EPOS, di mana gold yang lumayan besar ya udah terjadi untuk tim mereka. Di mana tim fight pun juga kini akan terbuka dan barrier ternyata harus menggagalkan Rons untuk bisa melakukan lagi sebuah tabrakan. Tapi dengan paksaan tadi Way of Dragon yang Zanen lakukan, memastikan The Cairo ternyata harus ditumbangkan. Blanks jadi pun coba untuk juga dikeluarkan from Anomaly, mencoba untuk memberikan satu lagi inisiasi, namun harus terculik dengan keberadaan ada serang Z. Bahkan satu lagi point kill pun hampir saja membuat Dan pun juga ditumbangkan kembali, dan Werechas menjadi penghalang. Bahkan batuan sebuah flicker pun tadi juga sempat serang Dan lakukan, tapi damage turret pun cukup dalam, gak bisa memastikan bahwa serang Zanen pun berhasil untuk membuka pengambilan tambahan, dan malah Skyway berhasil bertindak. Tabrakan pun mengenai seorang The Cairo yang kini masih cukup kuat. Bahkan satu persatu pasangan tim EPOS pun harus mengalami kerugian. Bahkan ada momen di mana double kill berhasil terjadi. Momen double kill yang cukup penting buat teman-teman dari tim RRQ semakin semangat lagi untuk bisa ngambil ke arah pemain ya. Dimana dengan kondisi yang sekarang mereka di menit yang ke-8 akan mulai mencoba untuk mengambilkah Lord yang ada di arah bawah. Lord yang kini akan berhasil diambil langsung untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Kita lihat nanti inisiasi yang bakal terjadi, mentabrakan pun kembali akan dilakukan. Nia mencoba untuk bersama dengan Rons, tapi harus terjegal langsung di area bawah sana. Dan lihat, T-Fight masih terbuka. Halo Bang Lut, welcome Bang. T-Fight yang masih akan mencoba untuk membuat pasukan tim RRQ mendapatkan kerugian akan cukup banyak di depan sana. Namun Anomaly pun datang. Jutaan kini akan terjadi. Sebuah blasting duet kini akan terbuka, di mana Sky pun juga berhasil menculik para pemain. Darkwell yang mencoba memastikan bahwa Dan sepertinya kini dalam masalah yang cukup besar. Penculikan terus dilakukan untuk teman-teman dari tim EPOS yang bahkan kini juga membuat Rons pun ternyata muncul langsung dari area belakang, mencoba bersiap menahan mungkin beberapa pemain yang akan mulai mencoba untuk pulang ke arah belakang sana. Bahkan Petrify Gaming menjadi penghalang yang cukup besar untuk memastikan Anomaly pun untuk kembali ditumbangkan yang keempat kalinya.
4 kali sudah terpanis, bukan menjadi tanda yang baik ya buat teman-teman dari tim RRQ. Tapi tim fight masih terus dilakukan, bukan Skyway. Dan harus tersambar dengan full beres yang berhasil terbuka di tangan dari serang Nea. Dengan pick off yang kelima, apakah ada 6 pick off yang akan dia mencoba untuk dapatkan? Orang Orgel terlalu free, di mana serang Z pun juga malah berhasil untuk memberikan eksekusi. Dan monster kill pun tadi sempat terjadi. Dan Dean, apakah kini bakal menjadi pemain yang juga berhasil bertahan dengan cukup banyaknya darah? Lihat dengan teman-teman dari tim EPOS yang menanjak dari segi permainan, membuat mereka harusnya punya kesempatan untuk mengunci Lord yang ada di arah bottom lane. Kita akan lihat saja Lord yang akan mencobakah untuk diambil. Namun tabrakan dari serang Rons masih berhasil untuk bisa mengenai ke arah korban, dimana Dan yang tadi sempat tertabrak masih cukup banyak ya. Dari tersisa mencoba untuk kabur. Ada seorang anomali yang mencoba untuk juga mendekat, mencoba untuk melakukan sebuah antisipasi. Namun Fury Opponix pun juga malah berhasil membuat pasukan dari tim EPOS pun ketahuan pergerakan mereka, tapi masih gak bisa deteksi dengan mudah karena Kadita di sana berhasil membawa lagi tambahan pick off untuk teman-teman dari tim EPOS dan bakal mulai mengejar. Lihat dalam kondisi yang cukup baik, SKW pun juga harus ditumbangkan dan barrier mencoba untuk memupus jalan pasukan dari tim EPOS untuk pulang. Ternyata kini malah membuat mereka pun menambah lagi pemain untuk bisa dijadikan korban, dan pasukan tim EPOS ini semakin semangat lagi ya untuk ngebuka dari segi warnya. Mereka punya Nea yang memang sangat-sangat berbahaya. Begitu juga seorang G dengan tentunya hero Kaditanya terus juga beraksi. Bahkan sangat sulit untuk bisa membuat Z pun tertumbangkan di game kali ini. Pengancuran turret di bagian atas pun juga kini akan terjadi dengan objektif turret yang ada di bagian tengah yang akan menjadi incaran terlebih dahulu. Benar-benar menjadi permainan yang sangat-sangat kuat ya dari teman-teman tim EPOS, di mana RRQ akan mencoba untuk membalaskan momen yang berharga dengan serangan Rons yang terlihat harus terkapar di sana. Double kill dibuat oleh sang Skyway yang juga kini akan kamu pastikan Lord untuk bisa diamankan di arah bottom lane. Bang, nama timnya ganti aja. Aduh guys, kalau nama timnya itu yang ada aku di geruduk masa, teman-teman. Kalian mau kah guys aku di geruduk masa guys? Lordnya yang di Skyway menjadi momentum yang kini malah diamankan oleh teman-teman dari tim RRQ ya. Dan gak adanya 2 orang pemain. Ini bakal menjadi ancaman besar untuk pasukan tim EPOS yang harus mencoba untuk kembali bertahan. Bertahan tentunya dalam pertarungan yang bisa membahayakan. Tapi Lord ternyata juga mulai datang. Perlahan kini berada di arah bottom lane. Dia bakal menuju langsung ke arah base turret yang ada di arah atas. Seperti defense pun masih terjadi dan mencoba untuk menunggu lagi permainan dari teman-teman tim EPOS untuk menghindari RRQ yang kini juga makin cukup berbahaya. Apa dengan kini Gold yang ternyata mulai mereka pimpin dan gak ngasih seorang Rose untuk berhasil kabur. Enjejat memang harus dilepaskan, tapi 2 orang pemain pun kini ketahuan dengan sebuah road wave yang akan kembali dilakukan. Seorang Orgil kini masih mencoba untuk mundur, tapi malah terkena beberapa serangan dan magicnya cukup besar. 1 bardal tersisa dan skill survive ternyata. Namun emang masih ada kesibukan lain yang harus dilakukan juga oleh teman-teman dari tim RRQ. Dengan khususnya juga menjalankan beberapa turret untuk dihancurkan di game kali ini. Dari Aslan. Makasih Bang Aslan. Wah, ini makin berbahaya guys. 2 orang udah tumbang. Apakah endgame bakal langsung terjadi? Udah double kill milik dari serang Skyway, dan apakah ada momentum untuk melakukan sebuah triple kill? Dimana kini juga ada teman-teman dari EPOS yang masih mencoba untuk meminimalisir kesalahan yang terus terjadi dengan gold yang juga nggak cukup banyak ya untuk bisa mereka dapatkan. Apakah masih bisa mengejar ketinggalan yang teman-teman dari tim RRQ ini udah berhasil mereka dapatkan ya? Dengan area di bagian tengah yang kembali mencoba untuk dijalankan secara perlahan. Pasukan dari tim EPOS tentunya pantang nyerah ya. Harus menjadi info untuk mereka. Dimana kini bentar lagi ada Lord yang bakal muncul di arah top lane sana. Siapa yang akan berhasil untuk bisa melakukan pengambilan ke arah Lordnya guys, dengan konsil yang juga terbuka.
Bacaska akan gunakan. Dan masih menunggu momen, tapi Barrier mencoba menghalangi pergerakan dari seorang Xia yang harus menggunakan sebuah full burst-nya kali ini. Dan Den pun harus versus everybody. Nggak mencoba diselamatkan dan harus malah mendapatkan luka. Tapi begitu juga dengan pasukan dari tim EPOS yang harus juga kehilangan sesosok jalan mereka. Akan double kill pun terlihat. Ada Z yang juga akan berhasil mengunci ke arah triple kill. Logefoman yakin dari depan mata dengan Kadita yang akan menjadi lawannya. Namun sayangnya Maniak berhasil terbuka dengan wipeout yang juga harus didapatkan. Seorang Z menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya buat game yang kali ini. Bakal mulai juga melakukan sebuah eksekusi karena Lord yang ada di arah atas kali ini. Comeback-nya akan mulai terjadi buat teman-teman dari EPOS. Akan menjadi angin segar. Cuma dengan Den yang juga kini masih berada di belakang, tapi ada pengambilan yang berhasil dilakukan. Zanen malah ditumpangkan. Dan kita lihat juga Lordnya kini mulai mencoba untuk diambil oleh pasukan tim RRQ, tapi gagal terjadi. EPOS malah berhasil mengunci Lordnya kali ini dan membuat RRQ harus terente di sana. Namun juga nggak mudah untuk bisa menumbangkan ke arah sebuah bisnya ya. EPOS piu-piu harus mundur dan mengatur cara. Banyak banget Bang Man. Iya banyak banget guys. Main dengan perlahan, maju ke depan. Satu persatu pasukan dari tim RRQ harus ditumbangkan. Comeback akan terbuka. Apa dengan Nea yang bahkan berhasil membuka double kill. Dan kini akan ada sebuah momen di mana sebuah triple kill pun berhasil terjadi di depan sana. Ini bencana buat tim RRQ yang harus mencoba menahan gempuran. Tapi ada kejutan tambahan yang kini akan berhasil membuat mereka pun harus kehilangan Skyway. Tersambar. Poin lagi dan lagi pun harus terjadi buat pasukan dari tim EPOS yang bakal mulai masuk ke arah dalam kali ini. Dan pace-nya apakah begitu free untuk langsung diambil dan membuat pasukan dari tim EPOS pun memenangkan gamenya kali ini? Sayang sekali RRQ berhasil untuk langsung dikalahkan. Game yang keempat ya teman-teman ya. Ternyata malah berhasil dimenangkan untuk RRQ yang kini harus malah menelan sebuah kekalahan dengan pasukan dari EPOS yang berhasil malah memenangkan sebuah pertandingan ya. Coba mati sama Lord katanya. Grok ulti tembok. Ini momennya ya teman-teman ya. Ada momen tabrak-tabrak masuk ini guys. Buset ditabrak guys. Nah spin bang. Boleh-boleh mau spin. Ini ya game keempat ya. Capek-capek pasang badan. Entah biarin nak join GG. Bang RRQ bang. Spin aku bang. Nak boleh spin bang. Boleh GG RRQ. Nah join boleh. Ini ada MVP dari seorang Z ya. Dia pemain yang sulit banget ditangkal. Kalitanya begitu lincah. Duelnya juga sering dia menangkan. Dan Nia ya yang juga ikut bertempur dengan sangat-sangat baik ya. Bersama dengan Rounds, dan kita lihat ada MVP terjadi ke arah Skyway dan juga Silver terjadi ke arah Den, Linis the Cairo dan juga orang Orgil untuk gamenya kali ini. Thank you bang, lanjut ya bernasi. Siap bang Den, thank you Den, udah masuk main Den. Kita coba lihat baca sasik ya, dan kita akan coba masuk untuk game yang berikut ya guys. Let's go. Menurut kalian gimana guys game ini guys? Game ini gimana guys? 31 berbanding 18 ya dari segi point kill ya. Masih ada slotnya gak bang? Harusnya masih kok. Lanjut ya ke game berikutnya ya.